Oke, buat Regita, ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Baik, Kamu ada terima pertanyaan? kasih banyak sebelumnya untuk waktunya. Hmm, Mungkin ada beberapa kebingungan, khususnya yang sempat dan masih kebingungan terkait CV, khususnya kan sekarang ada dua CV dan kebanyakan tuh yang sekarang lagi banyak dicari itu adalah CV yang ATS. Nah, itu tuh sebenarnya kayak apa saja yang perlu dimasukkan dan tidak boleh dimasukkan ke dalam CV tersebut. oke, Gitu. Ak- oke, aku sampaikan dulu ya. Apa yang boleh dan tidak boleh dimasukkan? Aku sampaikan dulu apa yang harus dan ya udah harus dan tidak harus ya. Boleh dan tidak boleh dimasukkan ke CV secara umum. Oke, aku sampaikan yang tidak boleh dulu ya. Satu, dilarang memasukkan informasi di CV yang bohong. Itu jelas ya. Oke, itu jelas nomor satu tuh bohong itu nggak boleh. Bohong terkait dengan mau bohong banget atau bohong aja gitu ya. Bohong dikit atau bohong banyak nggak boleh gitu. Walaupun cuma durasi kayak jabatan kayak itu nggak boleh kayak gitu. Lalu yang nggak boleh dimasukkan ke CV adalah informasi pribadi berlebihan. Oke, misalkan informasi pribadi berlebihan itu sebenarnya ini kayak nggak harus gitu loh. Kalau ada ya, ya boleh ya udah terlanjur ya udah, tapi sebenarnya itu nggak usah gitu. Misalkan kayak gender, ras, agama, gitu, suku, gitu-gitu ya. Terus Hmm. marital status gitu-gitu. Memang kalau untuk di Indonesia tuh memang aku belum nemuin ya terkait dengan aturan yang baku terkait dengan informasi yang mungkin rawan diskriminasi gitu. Tapi paling nggak kita harus bisa batasin dulu di situ gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya itu kayak sara gitu-gitu tuh mending nggak usah dimasukkan. Oke. Selanjutnya yang nggak usah dimasukkan ke CV itu apa? Yang nggak usah dimasukkan itu adalah informasi rahasia gitu. Informasi rahasia tuh misalkan kamu pernah bekerja di suatu perusahaan, pernah magang di suatu tempat. Niatnya sih kamu pengen menyampaikan deskripsi di sana gitu ya, ada deskripsi sesuatu. Tapi sebenarnya itu nggak boleh karena itu kayak kamu membocorkan rahasia perusahaan sebelumnya tanpa kita sadari gitu. Oke, dan ini juga berlaku di interview ya gitu. Di interview jangan sampai kamu harus tahu batasannya gitu. Tidak boleh merendahkan diri sendiri, tidak boleh merendahkan orang lain, nggak boleh merendahkan your ex gitu ya, masa-masa lalumu nggak boleh bocorin informasi pribadi atau data pribadi kayak gitu. Nah, itu adalah beberapa hal yang nggak boleh dimasukkan ke CV. Lalu apalagi yang baiknya nggak ada lah bahasanya gitu. Mungkin kita sampaikan nggak usah ada aja gitu ya bahasanya kali ya. Yang selanjutnya itu adalah terkait dengan informasi yang nggak relevan gitu. Relevan itu tidak harus ya, tidak harus dilihat dari sama judulnya. Misalkan aku ngelamar kerja untuk jadi seorang customer service, berarti pengalamanku harus pernah magang customer service atau ikut seminar customer service, ya nggak gitu. Banyak informasi-informasi yang nggak relevan itu yang orang suka masukkan gitu. Misalkan nulis pengalaman pendidikan tapi dari SD, SMP gitu, nggak usah gitu. Itu nggak relevan, itu nggak usah dimasukkan. Lalu memasukkan skill, skill tapi dengan simbol-simbol tuh. Microsoft Office Oh sembilan iya. puluh persen, Adobe Premiere 80%, Bahasa Indonesia 100% gitu-gitu. Nggak usah. Masukkan skill tuh nggak usah pakai angka-angka simbol gitu-gitu. Kecuali itu memang hasil tes dan hasil tesnya bentuknya angka kayak gitu. Nanti kamu akan menemukan tuh, nanti aku kasih contoh-contoh yang lain ya gitu. Jadi informasi-informasi yang sebenarnya nggak relevan semacam itu. Nah ini adalah informasi yang nggak usah ada di CV gitu kan. Nah selanjutnya terkait dengan secara umum kondisi CV itu nggak boleh apa gitu ya. Kalau tadi kan informasi yang mungkin jangan ada lah di CV gitu. Selanjutnya adalah kondisi CV. CV tidak boleh ada pada kondisi ini gitu. Nomor satu itu blur atau nggak kelihatan nggak jelas gitu. Dilarang itu blur. Yang nomor dua itu kotor. Oke, kotor ini bisa macam-macam ya. Bisa kotor karena ada kotoran, bener-bener kotor tuh karena mungkin kamu print terus kena kotor kan. CV kan aku nggak ngomongin CV itu yang soft file aja ya, yang hard copy juga kita nilai gitu ya. Jadi nggak boleh kotor. Kalau hard kan biasanya kotor kena noda, debu dan lain-lain gitu.
online juga nggak boleh kotor. Pengotornya biasanya kalau online tuh apa? Mungkin karena kamu foto. Jadi bukan Oh, blur, tapi kotornya tuh karena di foto terus akhirnya nggak kamu crop tuh. Jadi misal fotonya alasnya meja atau apa gitu kan. Atau kalau bukan gitu mungkin kamera kita yang kotor terus akhirnya jatuhnya kotor gitu. Atau mungkin di ruang yang gelap terus kamu foto. Jadi cahayanya itu di tengah, pinggir-pinggirnya itu malah gelap-gelap kayak gitu. Gitu. Jadi jangan sampai ada gitu atau refleksi-refleksi cahaya lampu atau flash gitu ya. Jadi jangan sampai blur, dua kotor ya. Tiga tuh bau. Bau tuh misalnya kalau di print gitu ya. Misal kamu datang ke walk-in interview atau memang pada saat mau apa disuruh bawa dokumen, jangan sampai bau tuh, entah bau makanan, bau lem, bau asap kalau kamu misalkan naik transportasi umum dan lain-lain gitu. Usahakan dibawa tempat yang bagus ya. Lalu selanjutnya yang jangan ada dalam kondisi CV. Ini ngomong CV dan dokumen lain tentunya ya gitu. Itu adalah terlipat gitu. Terlipat kucel gitu-gitu tuh nggak profesional itu. Oke. Jadi jangan sampai terlipat. Terus apalagi yang jangan sampai basah gitu. Musim hujan atau karena minum atau apa gitu. Jangan sampai basah, basah dikasih gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Gitu. Terus yang selanjutnya adalah istilahnya aku nggak tahu sih. Jadi kalau kamu nge-scan itu tuh miring-miring gitu loh. Jadi nggak tegak oh iya. gitu. Nah itu jangan sampai tuh. Itu nggak proporsional lah ya gitu. Itu juga jangan sampai tuh. Entah yang online atau yang, sorry yang soft file atau hard file-nya itu jangan sampai kayak gitu kondisinya gitu. Nah, kalau kita udah memastikan itu tadi udah paham, sekarang tergantung skenario kita. Kita mau buat CV kita itu semacam apa. ATS friendly itu boleh, kreatif itu boleh. Walaupun sekarang lagi terkenal-terkenalnya ATS friendly, walaupun sebenarnya dari dulu udah ada ya banyak yang menggunakan, ya nggak banyak sih. Tapi bukan berarti datangnya ATS friendly itu menghilangkan CV kreatif gitu ya. Jadi ini masalah strategi aja. Kalau memang kamu akhirnya mengirimkan lamaran, di mana kamu tahu mengirimkan lamarannya lewat email gitu, pakai kreatif juga boleh, ATS friendly juga boleh kayak gitu. Gitu. Bahkan ATS friendly Hmm, itu bisa dibuat ada desainnya, walaupun desain sederhana itu tetap masih bisa gitu. Oke. Jadi semacam itu. Tapi kalau kamu misalkan kebanyakan ngirim lamaran lewat website perusahaan langsung, lewat LinkedIn, job portal, pokoknya yang tinggal kamu upload CV terus diklik apply 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 gitu, ya mungkin disarankan mending pakai yang ATS friendly aja gitu. Gitu. oke. Gitu. Ya jadi biar untuk mudah gitu. Tapi tapi ini semua adalah teori untuk ya, teori untuk menghadapi kemungkinan tadi. Oke. Ibaratnya tuh gini, sekarang mobil itu udah umum, udah biasa digunakan. Tapi kan nggak selamanya orang bepergian walaupun punya mobil pakai mobil. Begitupun ya kayak CV tadi gitu. Kadang orang kalau cuma ke depan mah naik sepeda jalan kaki gitu. Sama kayak mungkin ada perusahaan yang udah punya sistem ETS friendly, tapi nggak selalu semua rekrutmen harus lewat itu gitu loh. Gitu. Jadi kita nanti berdasarkan pengalaman kita, nanti kita yang akan menentukan strategi. Sebenarnya lowongan kerja yang kayak yang aku pengen itu cocoknya pakai apa. Karena ada temen yang akhirnya dari CV kreatif ya, diubah jadi ATS friendly, itu panggilan ke tahap selanjutnya, lolos administrasinya tuh makin meningkat. Tapi ada juga yang diubah jadi ATS friendly, malah panggilan tuh menurun. Jadi pakai kreatif tuh malah ada panggilan Hmm, terus. Nah, karena mungkin ya, kalau kamu udah punya cukup data dan cukup pede untuk bilang bahwa saya udah ngelakuin sendiri, CV saya ubah ATS friendly, jadi panggilannya lebih banyak. Ya udah lanjut, gitu. Saya udah ngalami sendiri, pakai CV kreatif saya, panggilan udah banyak. Saya ubah ATS friendly, panggilan berkurang. Ya udah ngapain diubah kayak gitu. Karena ini disesuaikan juga dengan pekerjaan yang kita pengen, entah dari jurusannya lah, platformnya lah, lokasinya di mana lah, posisinya dan lain-lain kayak gitu. Nah, kalau kamu belum ada itu, silahkan diuji dulu, biar kamunya sendiri punya journey-nya. Tapi at least kamu udah tahu batas-batasannya gitu ya, gitu. Nanti pada saat kamu masih seorang fresh graduate gitu, pastikan informasi-informasi penting udah ditulis. Standar fresh graduate itu apa sih? Ya jelas informasi pribadi ya gitu. Foto, nama, tempat tanggal lahir, alamat, alamat email, nomor telepon, sosmed gitu. Nanti aku ulang lagi nih, aku ada cepat ya. Terus ringkasan atau summary CV. Kemudian kalau punya pengalaman pendidikan udah, ya pendidikan masuk. Terus magang kalau punya, masukkan pengalaman magang. Atau mungkin ada yang kuliah sambil kerja, pengalaman kerjanya masukin nggak apa-apa gitu ya. Kemudian pengalaman kayak training, sertifikasi, pelatihan ini itu silahkan dimasukkan. Organisasi kepanitiaan itu ya, gitu boleh. Terus skill-skill yang dimiliki dan terakhir adalah achievement atau pencapaian.
Seorang fresh graduate itu yang dinilai itu adalah dari sisi akademis ya, keseimbangan akademis dan non akademisnya gitu. Secara akademis tuh saya udah mencapai titik ini loh, tapi kesibukan saya tidak hanya untuk hal yang akademis, secara non akademis di luar saya sibuk ini itu dengan pencapaian ini itu gitu. Itu fresh graduate yang menarik itu yang imbang gitu. Dari sisi nilai akademisnya tinggi, tapi dia kok Hmm. ngikuti ini itunya banyak, bahkan banyak prestasi ya, memenangkan ini itulah, lolos ini itulah, pernah dapetin ini itulah, IPK-nya tinggi lah, itu kan prestasi semua gitu. Jadi itu yang harus ditonjolkan oleh seorang fresh graduate. Tapi aku belum punya pengalaman kerja, usahakan punya magang. Tapi aku nggak punya pengalaman magang. Nah, kalau nggak ada pengalaman magang, ikut apa? Ya ikut training, seminar gitu, webinar gitu. Sambil kalau kamu ngelamar-ngelamar kerja itu, lowongan kerja kamu lamar, lowongan magang kamu lamar. Kayak gitu. Jadi lamar Hmm. dua-duanya gitu. Oke. Biar ada pengalaman dulu gitu buat sebagai jembatan. Nah, habis itu nanti kamu akan sebagai orang yang punya pengalaman kerja. Nah, untuk orang yang sudah punya pengalaman kerja, di CV-nya itu menonjolkan pengalaman kerjanya. Bahkan untuk case tertentu, pengalaman organisasi udah nggak usah dimasukin. Ikut panitia ini tuh nggak usah dimasukin. Kalau kamu punya pengalaman kerja banyak, kamu harus ya banyak ngomong soal pengalaman kerja. Karena pengalaman kerja nanti di breakdown tuh. Ada nama perusahaan, terus di sana kapan sampai kapan, timestamp-nya dari kapan sampai kapan, terus role-nya jabatannya apa, kemudian tanggung jawabnya apa. Banyak orang salah nulis nih, nulisnya job deskripsi. Kalau job deskripsi seluruh Indonesia sama gitu. Yang kita cari itu tanggung jawab, oke? Jadi orang tuh jabarin di sana ngapain itu sebagai deskripsi gitu. Kalau deskripsi mah semua sama. Kita sama-sama misalnya ya, kamu guru bahasa Indonesia, aku guru bahasa Indonesia. Di job desk misalkan kamu nulis mengajar siswa gitu. Ya aku juga mengajar siswa gitu. Atau misalkan kamu mengajar siswa SMA, aku juga sama mungkin mengajar siswa SMA. Tapi kan guru bahasa Indonesia seluruh SMA seluruh Indonesia kan banyak gitu. Jadi yang ditulis itu adalah tanggung jawabnya gitu. Gitu. Jadi gimana caranya? Nanti aku jelasin tuh eh, secara lebih rinci ya. Misalkan nyebutin angka gitu. Mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia untuk siswa kelas 7, 8, dan 9. Mengajar selama 200 jam per minggu mata pelajaran bahasa Indonesia sesuai kurikulum ini, misalkan gitu-gitu. Sampaikan gitu. Kamu jualan ballpoint, nggak cuma menawarkan ballpoint ke calon pembeli, nggak cuma gitu, menjual ballpoint merek ini secara online di marketplace ini gitu. Memimpin tim yang terdiri dari 10 staff dan 2 supervisor untuk menjual produk ini di area Jabodetabek gitu. Jadi yang dikeluarkan tuh adalah tanggung jawab gitu. Biar kita kegambar kamu di sana ngapain aja gitu. Jadi nama perusahaan, periodenya kapan, role-nya apa, tanggung jawabnya apa, dan achievement-nya gitu. Selama kamu kerja di sana tuh pasti ada pencapaian, dan pencapaian ini nggak harus yang kayak viral, yang dapat piala, piagam, hadiah ini itu, nggak harus gitu. Selama kamu di sana, menurutmu titik tertinggimu tuh di mana? Atau secara total kamu di sana, kamu udah ada prestasi apa? Mampu menjual 1 juta pieces ballpoint selama 2022 senilai sekian miliar misalkan itu pencapaian loh gitu gitu the best sales di bulan November 2022 dengan penjualan ballpoint tertinggi se-Indonesia gitu dalam kurung 50.000 pieces gitu kayak gitu ya itu dijabarkan tuh semua pengalaman kerjanya. Ingat pengalaman kerja itu nggak harus yang kantoran aja, nggak harus yang jadi karyawan tetap aja, kontrak boleh, freelance boleh, part time boleh, entrepreneurship boleh, paid internship, unpaid internship boleh, asisten dosen boleh. Tinggal nanti ya kamu pilih. Semua jenis semua jenis pengalaman kerja itu boleh dimasukkan ke CV. Tapi semua yang boleh tidak harus. Paham nggak? Orang Hmm. ya gitu. Semua pengalaman kerja boleh dimasukkan ke CV. Tapi semua yang boleh itu tidak harus gitu. Pilih yang relevan, Hmm. pilih yang mungkin durasinya lama, pilih yang terkini, pilih yang prestasinya banyak, pilih yang memberikan impact banyak, pilih yang manage tim lebih besar yang ingin kamu jual gitu-gitu. Aku punya 10 pengalaman kerja, 5 yang 6 kantoran, yang 4 ya
usaha sendiri lah, freelance part time gitu. 10-10-nya boleh nggak dimasukkan CV? Ya boleh gitu. Tapi identifikasi dulu. Untuk lamar kerja apakah harus 10-10-nya gitu. Nah, filteringnya dari sisi mana? CV dan informasi di dalamnya itu ya, satu harus jujur, ya kan? Tapi jujur aja nggak cukup. Nomor dua harus lengkap, oke? Lengkap informasinya dan relevan dengan lokernya, gitu. Jujur dan lengkap, gitu. Lengkap dalam tanda kutip tadi ya, informasi dan relevan dengan lokernya. Tapi jujur dan lengkap relevan itu juga nggak cukup. Yang nomor tiga adalah menarik, gitu. Nulis secara jujur kalau bahasanya nggak menarik ya gimana kamu mau menjual kemampuan diri? Kan ini kan kamu lagi proses jualan. Produknya kamu, salesnya kamu. Dijual ke perwakilan perusahaan, ya HR ya user gitu kan. Gitu. Jadi harus jujur, lengkap, dan relevan. Kemudian menarik. Tapi empat itu juga nggak cukup. Tiga itu masih belum cukup. Yang satu lagi adalah update gitu. Jadi informasinya adalah informasi terkini. Jangan sampai yang kamu tulis di CV itu adalah pengalaman. Sekarang kan 2022 ya. Terakhir, coba nanti kamu cek CV-mu. Di CV itu ada pengalaman yang harus mencantumkan kapan atau kapan sampai kapan. Oke? Coba cek di CV-mu, waktu terkini di CV-mu itu kapan. Gitu. Misalkan kamu waktu terkini di CV itu adalah November 2021. Kamu baca-baca CV ya. Yang terkini itu tanggal penanda waktu, entah tanggal, bulan, tahun gitu ya. Oh ini nih, November 2021. Oke. Sekarang, kapan? Desember 2022. Kalau jarak antara waktu terkini di dunia nyata dan waktu terkini di CV itu jauh, CV-mu tidak akan menarik. Gitu. Akan cenderung di skip daripada diterima, kecuali dia butuh banget. Kenapa? Karena di situ ada gap. Gap terlalu jauh. Nah, gap terlalu jauh ini ya cenderung akan dinilai apa? Satu, kamu itu tidak punya inisiatif. Keinginan untuk melakukan sesuatu, padahal kamu tahu nggak ngapa-ngapain nih. Kedua, kamu nggak produktif. Tidak menginisiatif, ya, tidak memulai ngelakuin sesuatu gitu. Nah, ini banyak yang terjadi gitu. Loh, di sini kapan? Loh, ini di CV-mu terakhir 2021 Desember, sekarang udah Desember ini. Setahun ini ngapain? Aku ngelakuin ini. Loh, mana kok nggak ditulis gitu. Jadi paling banyak ya kalau ada gap tadi itu bukan karena nggak ada pengalaman. Yang ini berdasarkan yang pernah aku review ya. Dari banyak teman-teman yang pernah aku review khususnya di 1 tahun terakhir ini, kebanyakan ada gap itu bukan karena nggak ada pengalaman, nggak ditulis, lupa, saking senengnya apply kali ya. Terus akhirnya ngeluh, aku udah ngirim kemana-mana tapi kok nggak ada ini itu gitu. Ini sama kayak teman-teman first graduate misalkan, sekarang bulan Desember kan gitu, misalkan aku wisuda November, oke. Terus sekarang Desember. CV ku biasa aja kayak gitu nggak apa-apa. Maksudnya pengalaman seadanya dalam tanda kutip sampai dengan aku wisuda ya. Itu masih menarik gitu. Penanda waktu di CV itu, penanda waktu terkininya adalah November 2022. Itu adalah periode wisudaku misalkan. Sekarang Desember. Ini gapnya masih nggak terlalu jauh. Kayak baru sebulan gitu nggak sih gitu. Tapi nanti kalau misalkan di sini tulisan wisudaku November 2022. Nah, sekarang ini katakanlah Agustus 2023 gitu. Ya kan? Gap 8-9 bulan. Ini kamu ngapain? Kalau nggak ditulis di sini berarti kamu nggak ngapa-ngapain. Nggak ada ilmu baru yang diserap. Kemudian artinya apa? Jangan-jangan yang tertulis di CV nggak kepake, nggak terlatih. Kayak gitu. Mendingan aku kalau sama-sama orang yang tidak berpengalaman, mending aku ambil wisudawan setelah kamu aja. Kan sama-sama nggak ada pengalaman, tapi dia masih fresh. Kayak gitu. Beberapa beberapa hal tuh itu berulang ya terjadi. Aku nggak bilang selalu, tapi cenderungnya kayak gitu. Makanya silahkan CV itu dicek lagi. Begitu, oh aku kemarin habis ikut bootcamp nih, buruan diupdate. Bahkan oh sekarang aku masih on progress nih. Ya udah tulis aja kapan strip sekarang gitu. Gitu. Kan kalau nggak ditulis di CV juga nggak tahu. Misalkan kamu anak kuliahan, bagian pengalaman pendidikan yang kamu tulis cuma sampai SMA. CV itu kamu serahin ke aku. Kita nggak kenal. Kan aku nggak tahu kalau kamu anak kuliah, ya nggak? Ya aku tebak, oh ini penyiar kita nih. Oh dia SMA di sini. Ya udah, menurutku kamu cuma lulusan SMA, ya kan? Kan di awal kamu akan dinilai dari apa yang tertulis dulu. Oh ini SMA nih. Makanya tadi pastikan diri itu punya pengalaman dan kemampuan. Kalau sudah, pastikan itu tertulis di CV, gitu.
ya kan gitu. Biar kamu nggak dinilai tidak punya pengetahuan atau kemampuan pengalaman gitu-gitu. Nah ini adalah secara umum terkait dengan pertanyaan kamu apa yang bisa dan nggak bisa, apa yang boleh nggak boleh gitu. Kalau kita simpulin yaitu CV boleh ATS Friendly boleh enggak tergantung strategi. Informasi-informasi yang tadi yang nggak relevan apa udah aku sebut. Informasi-informasi penting intinya kalau kamu masih fresh graduate, berfokuslah untuk menuliskan keseimbangan untuk hal-hal yang sifatnya akademis dan non-akademis. Kalau kamu adalah seorang yang sudah memiliki pengalaman kerja, silahkan jabarkan, uraikan, tonjolkan pengalaman kerja kamu mulai dari nonjolin perusahaannya, nonjolin pernah jadi apa, nonjolin durasinya, nonjolin tanggung jawab apa sebesar apa yang udah pernah kamu pegang, dan ada prestasi apa selama di sana. Kayak gitu. Dan untuk beberapa case, tadi aku bilang pengalaman kerja banyak itu, kadang organisasi nggak usah ditulis gitu. Webinar sebenarnya nggak usah ditulis. Kalau banyak pengalaman kerja, urain aja itu udah ngabisin halaman. Halaman CV boleh 1 sampai 3 halaman ya gitu. Tapi untuk orang dengan pengalaman kerja banyak, next time kalau kamu udah kerjanya banyak, pengalaman organisasi juga nggak wajib untuk dimasukkan. Kenapa? Karena kamu punya pengalaman kerja. Kenapa kok punya pengalaman kerja organisasi nggak wajib dimasukkan? Ya, karena bekerja itu adalah berorganisasi yang dibayar gitu. Oke, gitu. Sementara itu ada tanggapan atau pertanyaan selanjutnya boleh. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak. Mungkin yang tadi cukup menarik terkait info yang tidak relevan. Misalkan saya tuh kan dari teknik sipil pengen di luar teknik sipil untuk apply jobnya sendiri. Nah, berarti nanti saya buat CV-nya itu dua versi berarti ya Pak. Untuk yang versi teknik sipil untuk saya apply di yang sesuai dengan jurusan saya, dan yang di luar jurusan saya buat sendiri dengan mencantumkan pengalaman yang memang relate dengan uh, pekerjaan yang saya apply tersebut gitu Pak. Oke, ya bisa gitu ya, bener gitu ya bahwa CV itu dibuat disesuaikan dengan lowongan pekerjaan yang sedang kamu lamar, betul, kayak gitu. Tapi tidak harus ganti loker, ganti CV, oke? Karena nanti kamu akan menemukan banyak loker pakai satu CV itu bisa. Ada strateginya. Aduh, videonya belum aku upload lagi gitu. Videonya nanti ada punya orang, bukan punya kamu. Nanti aku upload tanggal 20. Aku tonton videonya tanggal 20 punyanya orang gitu. Tanggal 20 Desember ya gitu. Dia aku jelasin soal itu. Ada bener bahwa CV tertentu itu untuk loker tertentu. Tapi jangan sampai lokernya ganti, CV-nya ganti. Nanti kamu kehabisan waktu untuk edit CV. Tapi apakah aku harus punya CV lebih dari satu? Boleh nggak? Boleh. Banyak sekalian boleh nggak? Jangan, nggak efektif. Kenapa? Balik lagi. Ada CV, ada lowongan pekerjaan yang beda-beda, tapi bisa kamu lamar dengan satu CV. Gitu. Contoh paling gampang, sebut deh satu role atau satu jabatan yang kamu pengen lamar apa misalkan. Itu masih di mute, di situ nggak usah di mute-mute ya. Oh iya, admin Pak maksudnya. Mohon Admin, maaf. terus role yang satunya lagi apa? Misal dua deh, Kalau satunya lagi apa? misalkan yang inline sama jurusan saya tuh sempat terpikir di HSE ya Pak, Oke, Healthy Safety Environment. oke, HSE, oke. Staf HSE sama staf admin gitu ya. Kalau kamu bikin CV untuk staf admin, berarti kan untuk loker admin, bener nggak? Gitu. Tapi Ya, nanti kalau lokernya loker HSE, CV-nya pasti CV HSE, kan gitu ya? Itu bener. betul. Itu secara teori itu bener. Tapi untuk prakteknya, jangan langsung lokernya ganti, CV-nya ganti. Tapi apa? Hmm, Yang kamu pegang sekarang apa misalkan? Ini CV cocok untuk staff admin. Ya udah, apply semua loker yang biasanya paling sering kamu sumber lokernya atau ngirimnya lewat apa? Sumber kirimnya lokernya. lewat email Pak. Oke, sumber lokernya lewat apa? Sumbernya. Dari LinkedIn LinkedIn. atau dari Katakanlah, ya, oke, ini adalah CV staff admin. Oke, kamu siapin untuk ya ngelamar staff admin tadi. Kamu nyari lokernya di LinkedIn. Ya udah, berarti di LinkedIn abisin dulu semua loker yang bisa kamu kirim menggunakan CV staff admin ini. Yaitu apa? Ya loker-loker staff admin gitu.
Nanti kalau udah habis, berarti aku pindah HSE ya enggak. Kamu buka job portal A, katakanlah Jobstreet, pakai CV ini juga. Habis sampai habis, udah habis. Habis itu cari apa lagi? Glints misalkan, buka Glints, cari loker staff admin, pakai CV ini juga gitu. Jadi ini kan beda-beda loker sebenarnya, tapi CV-nya satu. Kenapa? Karena beda loker ini cuma beda loker dari beda perusahaan di beda platform, tapi kan CV-nya nggak berubah gitu. Ini adalah Hmm. cara eksekusi yang biar kamu tuh nggak kelamaan. Jangan tiba-tiba ganti, ganti, ganti. Nanti kecapean edit ini. Oke? Kalau lokernya Hmm. ganti, CV-nya ganti, loker ganti, CV ganti. Ini artinya CV ngikutin loker. Karena begitu lokernya ganti, CV-nya ganti. Gitu. Oke? Biar efektif secara eksekusi, jangan CV ngikutin loker. Tapi dibalik, loker ngikutin CV. Loker ngikutin CV. CV-nya CV admin. Hmm. Ya udah, aku cari loker admin di channel A. Udah habis, buka channel B. Habis, buka channel C, buka channel D, buka channel E. Udah habis semua, balik lagi channel A. Barangkali tadi waktu kamu tinggalin ada loker terupdate lagi di platform itu. Gitu. Pagi buka LinkedIn, siang buka Jobstreet, sore buka Glints, malam buka website. Tapi aku masih belum mau tidur, buka LinkedIn lagi. Barangkali tadi waktu kamu tinggal dari pagi sampai sore, ada recruiter yang posting loker admin lagi di LinkedIn. Kayak gitu. Ini kan CV-mu nggak perlu berubah. Gitu. Oke. Ya. Ini dari sisi satu ya, salah satu sisi, yaitu dari sisi role-nya sama, beda platform, beda perusahaan. Bisa juga nanti kamu CV itu nggak usah berubah dari sisi apa? Dari sisi jenis pekerjaan. Ada pekerjaan yang sifatnya itu spesialis, ada yang generalis. Spesialis itu misalkan dibutuhkan minimum S1 ini dengan pengalaman selama sekian tahun gitu. Habis itu dibutuhkan yang ini, yang spesifik kayak gitu, itu kamu nggak bisa tuh pakai CV generalis gitu nggak bisa, karena kita butuh orang yang spesifik. Oke? Okay? Tapi nanti kamu akan menemukan loker-loker yang longgar bahasanya. Dibutuhkan pria atau wanita maksimum 40 tahun, malah kalau nggak ada maksimumnya. Terus terus D3 atau S1 semua jurusan. Lebar kan semua jurusan gitu. Pengalaman minimum 1 tahun, koma, fresh graduate dipersilahkan melamar. Nggak ada pengalaman pun juga boleh gitu. Ini kan loker-loker yang open gitu loh, yang longgar, yang nggak butuh seorang spesialis. Nah, walaupun nanti role-nya jabatannya beda-beda, staff ini, staff ini, staff ini, staff ini. Kalau lokernya longgar gitu, CV kan nggak perlu diotak-atik. Karena dari lokernya dia bisa nerima yang ada di sini. Gitu. Nanti kamu akan menemukan tuh hal-hal semacam itu. Ya. Biar nggak kelamaan tadi ganti-ganti CV. Dan kita udah disupport itu. Itulah kenapa ada nama job portal. Katakanlah Jobstreet kayak gitu. Di Jobstreet emang kamu upload CV, setelah itu cari loker, diklik sekali, send. Terus ganti CV, upload lagi, klik sekali, send. Kan nggak gitu. Kamu kan sekali upload, terus nyari loker tinggal klik, klik, klik gitu kan. Gitu. Nah itu loh, gimana caranya biar sekali upload tapi kliknya berkali-kali? Pakai menu filtering. Upload, Hmm. CV, filternya lewat kata kunci apa? Staf administrasi. Gitu. Enter. Lokernya admin semua kan? Ya udah kan tinggal klik, 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 klik kan gitu ceritanya. Gitu. Jadi CV diikuti sama CV ngikuti loker ini gitu. Itu cara yang mungkin dari dulu ngirim lamaran lewat email aja, tapi dengan adanya job portal, dengan adanya menu filtering, bisa dibalik gitu sesuai dengan yang kita pengen. Loker yang ngikutin kita, CV ku cocoknya untuk ini, ya udah aku nyari loker itu dulu. Habis, oke baru aku edit kayak gitu. Itu lebih efektif tuh. Oke, cukup jelas ya Hmm. untuk gambarannya. Coba. Nah, itulah kenapa kok ada, mungkin aku nggak tahu udah cerita sama kamu belum, bahwa teman-teman di grup loker tuh yang di komunitas kita ya itu sehari bisa 20 30 rata-rata gitu. Karena mereka kayak gitu, melakukan sesuatu dengan cara yang termudah dulu. CV ku ini cocoknya untuk ini gitu. Ya sudah, cari loker itu dulu sampai habis gitu. Dah, oke, perlu dirombak dikit nggak? Baru tuh cari yang lain gitu. Gitu. Dengan begitu akan lebih efektif. Gitu ya. Oke. Siap. Cukup jelas. Ada nggak pertanyaan yang general lagi?
Satu lagi boleh kalau masih ada. Hmm, ini Pak, mungkin di summary, mungkin pernah kayak setiap awalan dari CV itu kayak menjelaskan deskripsi diri. Nah, itu biasanya baiknya kita mencantumkan apa, Pak? Kan mungkin waktu itu pernah dengar kalau misalkan nyantumin di summary itu harus mendeskripsikan posisi yang kita minat gitu, Pak. Apakah itu memang harus atau perlu banget untuk dicantumkan atau Gini, misalkan mm-mm. general saja gitu ya, Pak? Gini, aku sampaikan ya. Summary CV itu minimal bisa menjawab 3 pertanyaan. Satu, kamu itu siapa? Dua, kamu sudah punya pengalaman apa? Tiga, sekarang kamu bisa apa? Kamu siapa? Oke. Kamu pernah apa? Sekarang kamu bisa apa? Jadi gara-gara pernah apa tuh akhirnya sekarang kamu bisa apa gitu. Itu yang wajib dulu yang ada di summary. Kalau misalkan minat bekerja di bidang ini gitu, kayak gitu, boleh ditulis tapi sifatnya opsional. Kenapa kok aku nggak bilang wajib? Karena loker loker kan nggak mungkin kan kamu ngirim lamaran, ngirim CV ke suatu perusahaan tanpa minat Hmm. gitu. Jadi tanpa kamu bilang saya minat bekerja di bidang ini, dengan kamu lempar CV ke perusahaanku berarti kamu minat dong. Ya nggak? Gitu. Hmm. Jadi kalimat itu bukan kalimat yang kayak harus ada, yang harus ada tuh malah tiga ini gitu. Ini opsional ya. Jadi minat itu opsional gitu. Bahkan minat atau alasan ngelamar itu malah bukan di summary. Dia tuh di surat lamaran gitu atau di cover letter malahan gitu. Oke. Jadi Yap. tiga hal ini misalkan, kamu itu siapa? Sampaikan background pendidikan atau background kerja secara umum. Misal, saya adalah seorang lulusan S1 ini dari univ ini dengan IPK sekian. Saya adalah seorang lulusan S1 ini dengan total pengalaman kerja selama 5 tahun, misalkan gitu. Udah, that's it. Gitu. Udah kejawab tuh. Gitu. Secara umum tuh kita tahu, oh, anak ini tuh lulusan S1 jurusan ini, pengalaman kerjanya selama sekian tahun. Oke. Kedua, kamu punya pengalaman apa? Kamu pernah apa? Sampaikan. Secara umum, saya pernah menjadi ini. Kalau misalkan baru fresh grade, saya pernah magang di sini sebagai ini. Selain itu, saya aktif dalam organisasi di antaranya ini. Saya pernah memenangkan perlombaan ini. Saya telah tersertifikasi ini. Secara umum aja, kayak gitu. Oke. Hmm. Kamu siapa? Kamu sudah melalui apa? Yang ketiga, sekarang kamu bisa apa? Nah, sekarang kamu bisa apa? Itu dijawab dengan skill. Khususnya technical skill atau hard skill kamu. Saya menguasai sales and marketing, meliputi ini. Saya menguasai digital marketing, menguasai ini. Gitu. Saya memahami yang berkaitan dengan HSE, terkait ini. Saya terampil mengoperasikan Microsoft Office untuk ini. Gitu. Saya menguasai Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Adobe After Effects untuk membuat ini. Saya fasih berbahasa dan ini gitu. Itu yang penting. Banyak kan orang nulis summary CV malah jadi kata-kata mutiara atau isinya soft skill malahan. Saya orangnya ulet, rajin, Hmm. bersemangat, mampu bekerja individu atau tim gitu-gitu, teliti gitu. Boleh masukin soft skill boleh, tapi at least 3 hal ini tuh masuk gitu. Ya, pengalaman pendidikan dan pengalaman kerja secara umum dan sebutkan tuh pengalaman-pengalamannya apa beserta prestasinya dan technical skill atau hard skillnya apa. Gara-gara ngelakuin ini tuh kamu dapet apa. Yang penting itu dulu. Soft skill boleh dimasukkan yang umum misalkan leadership, teamwork, communication itu tuh boleh. Minat boleh nggak? Boleh. Banyak orang nulis minat juga asal lagi makanya. Misalkan, saya berminat untuk bekerja di bidang A, B, C. Padahal yang lagi dia lamar itu D. Artinya dia sendiri nulis minat, tapi nggak sempet edit itu. Aku pernah review kayak gitu. Saya berminat untuk bekerja di bidang ini dan ini. Tak baca, orangnya memang diundang gitu. Loh ini, kamu minat kerja di sini nggak? Iya, ini bidang apa ini? Tapi di sini kamu bilang minatnya di sini dan sini. Kamu datang ke sini bukan karena minat dong, karena yang lain nggak manggil ya. Gitu. Itu. Jadi kita harus hati-hati kalau menuliskan minat. Aku ulang lagi, minat itu bukan hal yang wajib ada di CV. Menyampaikan minat, alasan ngelamar itu mungkin bisa kamu lebih cocok dimasukkan ke surat lamaran kerja atau cover letternya gitu ya.
Tapi kalau di summary boleh nulisin minat, tapi hati-hati dalam menggunakannya. Gitu. Hati-hatinya tuh apa? Yang satu, pastikan 3 informasi tadi ada, yang akhirnya bukan cuma narasi soft skill yang kebanyakan nanti akhirnya kayak klaimmu pribadi terhadap dirimu. Saya orangnya pekerja keras lah, itu kan menurutmu. Saya orangnya jago berkomunikasi lah, itu kan menurutmu. Mending kamu yang tulis, saya fasih berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris dalam kurung TOEFL 600 sekian gitu. Itu tegas gitu ya. Gitu. Nah, ini adalah informasi yang harus ada di situ. Kenapa? Karena summary CV yang benar adalah summary CV yang bisa dipakai untuk interview. Kalau kamu ditanya di interview, silahkan perkenalkan diri Anda. Di otak kita langsung mikir, aku hanya tinggal jabarin summary CV. Karena coba dibayangin deh, kalau kamu perkenalan diri, sebenarnya yang kamu sampaikan tuh summary CV. Ya, Ya, gitu. betul. Cukup jelas ya, Pak ya.